Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini, kita kembali dengar firman Tuhan. Judul firman Tuhan, Tenang di Tengah Badai. Ayat pokok pembahasan firman Tuhan kita baca di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat 41. Perikopnya, angin ribut diredakan. Saya bacakan untuk kita mulai dari ayat 35 dan seterusnya sampai ayat ke-41 sebagai berikut. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." 36 mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Setelah kita membaca Injil Markus pasal yang keempat, mulai dari ayat 35 sampai ayat 41, sangat menarik. Topiknya atau perikopnya, angin ribut diredakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata dalam perjalanan atau pelayaran Yesus bersama para muridnya, mereka juga menghadapi masalah yaitu angin ribut. Ayat 37 kita baca sekali lagi, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pasti kita bertanya, kok bisa mereka alami taufan yang sangat dahsyat? Kan Yesus ada bersama mereka dalam perahu. Pasti ini juga pertanyaan dari kebanyakan kita orang percaya. Akan tetapi apapun pertanyaan kita, para murid Yesus dan tentu kita semua yang percaya pasti ada sesuatu pengalaman dan pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa ini. Yaitu pengalaman para murid bersama Yesus dalam pelayaran menuju ke seberang. Pertama kita melihat ayat 38, Yesus dapat tidur di tengah badai taufan yang sangat dahsyat. Kita baca ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Yesus tenang di tengah badai. Artinya dia dapat tidur dengan nyenyak sekalipun badai dan tufan yang sangat dahsyat. Puji Tuhan, kalau Yesus dapat tidur di tengah badai, dia tenang di tengah badai. Kita juga yang percaya pasti dapat tidur dengan tenang di tengah badai masalah kita yang sedang kita hadapi. Kedua, Yesus mau menyatakan bahwa dia berkuasa atas kekuatan alam yang sedang mengamuk. Ayat 39 kita baca, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ada kuasa yang keluar dari perkataan Yesus. Firman Tuhan katakan kita yang percaya Yesus, perkataan kita ada kuasa kalau kita percaya kepada Yesus dengan iman. Kolose pasal 3 ayat 17 kita baca, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Efesus pasal 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketiga, Yesus mau supaya para muridnya tidak perlu takut berlebihan, sebab Yesus masih ada bersama mereka. Ayat 40 lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Keempat, Yesus tidak mau para murid supaya mereka jangan melupakannya atau tetap melekat kepadanya, tetap percaya kepadanya yang sudah menyelamatkan mereka. Ayat 41 mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa kegerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan juga ingin kita anak-anaknya jangan sampai kecewa dan menolak dan melupakan pribadi Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Kita sampai pada kesimpulan. Tenang di tengah badai. Yesus tenang di tengah badai, bahkan dapat tidur di tengah badai tufan yang dahsyat. Yesus berkuasa dalam perkataan dan perbuatan sehingga kekuatan alam, badai yang dahsyat taat kepada perkataan Yesus. Dan kita orang percaya juga punya kuasa dalam perkataan yang kita ucapkan. Amin. Masalah yang paling sulit sekalipun jangan kita sampai melupakan pribadi Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang selalu menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Engkau dapat melakukan apapun menurut kehendak-Mu. Dan tolong kami supaya kami tidak melupakan Engkau secara pribadi, bahwa Engkau adalah penyelamat kami dan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala berkat daripada firman Allah. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,